Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang tanggal 6 Februari ya teman-teman 2025. Kemarin kita baru saja melewati Thailand Master ya. Jadi BWF Tour ini sudah mulai bergulir lagi teman-teman. Dimulai dari India, Thailand ya. Nah, menjelang Jerman ya, Jerman Open Super 300 ya teman-teman. Jadi di Super 300 kembali lagi kita akan melihat pemain-pemain muda yang digulirkan atau diorbitkan oleh negara masing-masing ya. Jadi kita Indonesia banyak sekali pemain muda yang bongkar pasang teman-teman, karena memang kita kalau sudah melihat satu tim ya, pasangan udah mentok ya, kita kalau kita pelatih gitu ya, kita udah tahu nih pasangan A sama B itu dipasangkan maksimalnya di titik berapa, umpamanya titik 1 sampai 10, dia mentoknya di titik 6 gitu ya. Ya itu harus cepat diganti dan dicari akselerasi ya, supaya progresnya itu lebih kelihatan. Kalau pasangan satu dengan yang satu mentoknya di mana tuh sebenarnya bisa dibaca ya oleh tim pelatih teman-teman. Dengan melalui pertandingan-pertandingan ya kita bisa melihat ya, tim ini akan jadi apa maksimalnya, kita tahu ya. Makanya ada beberapa Indonesia sekarang beberapa pemain yang ditinggal oleh pasangannya menikah, ditinggal pasangannya oleh pensiun ya, itu sekarang dipasangkan lagi dengan pasangan-pasangan yang baru. Karena banyak pemain bukan di Indonesia saja teman-teman, di dunia ini ya, banyak yang pensiun karena menikah, karena dia sudah karirnya sudah merasa sudah cukup lah ya, akhirnya dia pensiun dari badminton. Nah sekarang dimunculkan lagi pemain-pemain yang muda, semua negara seperti itu. Nah akan kembali ketahuan di situ nih progresnya seperti apa. Nah kali ini yang kelihatan progresnya bagus tuh Thailand ya teman-teman. Thailand tuh progresnya bagus, Malaysia juga bagus. Terus Cina, kalau Cina memang dari dulu pembibitannya banyak ya, banyak sekali pembibitan di Cina itu teman-teman, nggak kehabisan bahan ya. Nah pertanyaannya Indonesia juga sebenarnya banyak ya sekolah-sekolah bulu tangkis, ya banyak Indonesia sekolah-sekolah bulu tangkis. Apa namanya, lapangan-lapangan bulu tangkis juga banyak. Tapi bulu tangkis itu olahraga yang lumayan mahal juga teman-teman. Saya punya temen ya, itu main bulu tangkis itu biayanya juga mahal juga teman-teman. Sekali main berapa? Ya, biaya beli apa alat-alatnya, beli koknya dan sebagainya. Orang biasa ya berat juga teman-teman. Belum untuk makannya ya yang harus bergizi juga. Jadi olahraga dia ngelatihnya dari sejak kecil biasanya ya. Itu biaya tambahannya banyak sekali, belum biaya sekolah, biaya ekstrakurikuler ya, biaya latihan sendiri. Itu memang membutuhkan biaya banyak ya, teman-teman. Makanya kita kadang-kadang lihat kok regenerasinya nggak jalan ya. Kadang-kadang gitu, banyak kendala teman-teman, bagi orang tua juga banyak kendala, bagi anak-anak juga banyak kendala ya. Memang harus benar-benar selain keinginan orang tua, juga anaknya harus semangat ya. Kalau anaknya harus semangat dan dia punya mimpi yang besar di dunia bulu tangkis, kemungkinan bisa sejalan dan bisa sukses ya. Susah juga cari bibit-bibit ya teman-teman di dunia bulu tangkis. Bukannya di bulu tangkis saja, di bidang apapun susah ya, karena kalau nggak dari passionnya ya, nggak dari hatinya seorang atlet itu ya susah untuk dia mencapai puncaknya ya. Biasanya atlet-atlet yang bisa mencapai puncaknya itu dukungannya ya dari segala lini ya, banyak dukungan dari orang tua, dari dirinya sendiri ya, dari keinginan dia kuat untuk menjadi juara gitu ya. Ya, jadi memang bukan di olahraga, di semua bidang kehidupan ini kalau kita nggak passionate ya, nggak pakai hati, ya mungkin dia nggak terlalu memuncak ya karirnya. Ya, kita lihat sekarang yang kita beberapa soroti itu ada pasangan-pasangan Indonesia yang bongkar pasang ya. Contohnya nih teman-teman, ada Siti Fadia ya. Siti Fadia itu dulu pasangan dengan
seniornya sedikit yang sudah retired sekarang kalau nggak salah ya. Nah, itu juga lumayan bagus. Sekarang dia dipasangkan dengan Leni Tria Mayasari. Juga kemarin bagus juga dia menjuarai beberapa turnamen ya, teman-teman. Nah, itu eksperimen-eksperimen seperti itu menurut saya penting ya, harus sering dilakukan, tapi ada ukurannya ya, ukurannya deadline-nya sampai di mana, ya, nilainya sampai di mana. Kalau dia mentoknya dia akan 6 ya, nggak bisa lagi dia angkat lagi ke angka 7, 8, harus cari pasangan lagi, supaya nanti bisa terbentuk chemistry-nya juga. Banyak hal yang harus dipantau ya teman-teman, chemistry, terus enjoy-nya, apa, ya itu tadi, nggak asal-asalan kayak sepak bola aja lah sebuah tim ya. Kalau bulu tangkis timnya ada pelatih, ada pemainnya ya, paling 2 orang dan pelatih ya, pendukung yang lain ya. Enggak, kalau bola lebih kompleks lagi teman-teman ya. Jadi kalau lihat hari ini Indonesia berada masih di bawah negara-negara ya Asia ya. Kalau di Eropa itu belum bisa nyaingi negara Asia di dunia bulu tangkis ya. Ini dikuasai oleh Cina, Jepang, Korea. Sekarang udah muncul lagi Thailand ya, Taiwan, Malaysia, dan Indonesia ya. Indonesia yang agak-agak stuck di tempat teman-teman hari ini ya, di dunia bulu tangkis. Bukan hari ini, maksudnya ini adalah titik terakhir yang kita nilai hari ini. Udah berlangsung bertahun-tahun ya. Itu kalau kita urut-urut grafiknya Indonesia decline ya. Jadi bukannya rising malah decline ya. Nah sekarang dibongkar pasang ini untuk merubah atau berusaha untuk rebound ya. Apakah Indonesia akan bisa rebound dengan bintang-bintang yang ada hari ini? Ya kalau seniornya udah sampai titik jenuh ya, Indonesia lambat sekali penggantiannya. Sedangkan Cina udah muncul pemain-pemain lain, ya kan? Thailand muncul pemain lain juga. Terus mana? Taiwan juga ya. Jepang tuh talentnya banyak banget, bakatnya ya. Dia muncul pemain-pemain muda yang lain. Indonesia itu aja tuh hari ini ya. Maksudnya yang benar-benar memecah kebuntuan ya. Yang muda yang lain juga masih tersendat-sendat ya, belum ada yang sampai juara gitu. Memang yang menonjol sekali rekodnya gitu ya, belum ada hari ini teman-teman. Makanya harus ada regenerasi ya. Kita kalau nonton tiap minggu kan ada, sekarang udah mulai ya, itu sebentar lagi Jerman Open, setelah Jerman nanti langsung tuh ya, selesai 2 hari langsung ada lagi gitu ya. Ini terus-terusan nih sampai akhir tahun nanti teman-teman. Makanya kita bisa lihat grafik Indonesia itu ada di titik mana hari ini. Nah pasti Indonesia harus rebound lagi ya, menjadi 3 besar dunia kalau bisa. Sekarang udah nggak bisa 3 besar, Indonesia selalu di bawah Cina, Jepang, Korea. Nah sekarang udah di bawah Thailand ya, beberapa tur terakhir ini ya Indonesia. Sulit sekali menjadi juara. Ya mudah-mudahan teman-teman ya Indonesia bisa mencari pasangan-pasangan yang bagus. Kedepannya makanya kita pantau terus ya. Siapa ini yang akan muncul sebagai pemain fenomenal di Indonesia di saat sekarang ya. Kalau dulu kan banyak fenomenal di Indonesia ya, yang legend-legend ya. Nah sekarang siapa nih kira-kira yang dia bisa bertahan ya di atas terus gitu. Ini belum kelihatan teman-teman ya. Semoga ada ya nanti. Oke itu aja teman-teman ulasan kita sebelum kita nonton Jerman Open 2025 sebentar lagi tanggal 26 Februari ya. Update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.